الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الآثار المنقولة فكثيرة وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. Wa amal atharu anapun utawi pira-pira daune sahabat. Wa amal atharu anapun utawi pira-pira daune sahabat al-mangkulatu kang den tukil. Al-mangkulatu kang den tukil yang dikutip fakasiratun iku akeh. Fakasiratun iku akeh wa ana utawi ingsun. Wa ana utawi ingsun usyiru iku isyarah sapa ingsun. Usyiru iku isyarah sapa ingsun ila atrafin maring pira-pira arah. Ila atrafin maring pira-pira arah min ba'diha saking setengahi asar. Ila atrafin maring pira-pira arah min ba'diha saking setengahi asar. Sabata tetap fi sahihi ing dalam kitab sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan riwayatkan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar kepada Rasulullah, kata Abi Hurairah. Yaqulu halidahu sapa Kanjeng Nabi. Yaqulu halidahu sapa Kanjeng Nabi rupane daune ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yujharu bihi. Ma adzina ora midhanget Allah subhanahu. Ma'adina orang midanget itu mendengar. Ma'adina orang midanget Allah subhanahu Allah ta'ala li syai'in maring suwiji-wiji. Allah tidak akan mendengar sesuatu ma'adina ing dalam selagi ini midanget sapa Allah li syai'in maring suwiji-wiji ma'adina ing dalam selagi ini midanget sapa Allah li nabiyyin maring nabi nabiyin maring nabi hasanis sauti kang bagus suarane yatagonna kang ngelagonaken melagukan yatagonna kang ngelagonaken lagon-lagon melagukan yatagonna kang ngelagonaken sapa Kanjeng Nabi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Yujharu kang den waca banter apa bihi kelawan Al-Qur'an. Yujharu kang den waca banter apa bihi kelawan Qur'an. Rawang riwayataken ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa makna adina utawi maknane lafaz adina. Makna adina di dalam hadisnya Abi Hurairah itu adalah istama'a. Istama'a iku amrih ngrungokaken. Istama'a iku amrih ngrungokaken, mendengarkan, didengar. Wa huwa utawi hadis wa mana adina utawi maknane lafaz adina istama'a iku amrih ngrungokaken. Wa huwa utawi hadis isyaratun iku isyarah ila ridha maring den ridhoni Allah wal qabul lan den terima. Wa huwa utawi hadis isyaratun iku isyarah ila ridha maring den ridhoni Allah wal qabul lan den terima. Jadi pembahasan sebelumnya ada istilahnya membaca Al-Qur'an dengan cara dikeraskan, kemudian menjelaskan juga
membaca Al-Quran dengan cara dipelankan. Mana yang lebih utama? Di keterangan sebelumnya yang lebih utama adalah harus dikeraskan suaranya dengan catatan satu, ya, kalau memang di situ di dalam hatinya tidak ada sifat riya, sifat pamer di hadapan orang lain, ingin dinilai oleh orang lain. Tapi kalau di dalam hatinya masih ada rasa riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai oleh orang lain, maka yang lebih bagus, yang lebih afdal adalah untuk dipelankan suaranya ketika dalam membaca Al-Quran. Itu hadis-hadis di atas. Wa amal asar ala mangkula fakasirah. Juga sekarang banyak juga penjelasan-penjelasan daripada ulama tentang pembahasan-pembahasan di atas. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Abu Hurairah itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin. Jadi tidaklah Allah taala mendengar sesuatu seperti yang didengar dari nabinya, yakni dengan bagus suaranya dan melantunkan Al-Qur'an, juga yujharu bihi, dan ketika membaca Al-Qur'an itu dikeraskan. Jadi memang ada istilahnya anjuran bagi kita itu ketika membaca Al-Quran harus yataghunna, harus dilagukan. Ya. Jadi harus memang Al-Quran itu agar nampak menarik juga kepada orang lain, ya, maka membaca Al-Quran itu tentunya harus dilagukan. Dan ini sangat diperhatikan oleh Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran pakai lagu, ya, maka orang yang membaca Al-Quran ini akan diperhatikan oleh Allah. Orangnya akan diridhoi oleh Allah dan yang dibaca menjadi amal yang diterima oleh Allah. Jadi kita membaca Al-Quran dengan lagu, ya, khas Al-Anwar itu sudah luar biasa. Ya. Memang Al-Quran itu harus dilagukan. Makanya ada hadis itu, zayyinu Al-Quran biaswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara kalian, juga dengan lagu-lagu. Malam yadaghanna falaysa minna. Orang yang baca Al-Quran dengan tanpa lagu-lagu itu bukan bagianku. Nah, itu. Ini yang dianjurkan untuk kita membaca Al-Quran dengan cara dilakukan. Wa an Abi Musa lan den riwayataken saking Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sa'atuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala iku dawu sapa Kanjeng Nabi lahu maring Abi Musa Al-Asy'ari, laqad utita, yektine teman-teman den paringi sapa sira. Laqad utita, yektine teman-teman den paringi sapa sira. Masih ada lam taukid, juga ada qadnya. Sungguh. Laqad utita, yektine teman-teman den paringi sapa sira mismaron ing seruling. Mismaron ing seruling min mazamiri ali Daud, saking piro-piro serulingi keluargane Nabi Daud. Laqad utita, yektine teman-teman den paringi sapa sira mismaron ing seruling min mazamiri ali Daud, saking piro-piro serulingi keluargane Nabi Daud. Juga diceritakan dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada beliau, siapa Abi Musa Al-Asy'ari. Abi Musa Al-Asy'ari itu mempunyai suara yang indah. Suara yang ketika didengar itu indah. Itulah Abi Musa Al-Asy'ari. Sehingga dipuji oleh Rasulullah. Wahai Abi Musa Al-Asy'ari, ya, qad utita mizmaron min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau telah diberikan mizmar. Mizmar itu apa? Seruling. Tahu seruling? Ya. Seruling-seruling yang kita tahu itu. Ya. Ya Abu Musa Al-Asy'ari, engkau telah diberikan anugerah berupa mizmar. Seruling daripada seruling-serulingnya keluarganya Nabi Daud. Memang Nabi Daud itu terkenalnya adalah mizmarullah. Ya.
Nabi Daud itu punya mukjizat yang memiliki suara yang merdu. Ya, itu diantara mukjizatnya mukjizatnya Nabi Daud. Ya. Jadi Nabi Daud itu memiliki julukan Mismarullah, serulingnya Allah. Ya, jadi bagus. Jadi orang santri yang bagus suaranya di Al-Anwar ya kita juluki Mismarul Al-Anwar, ya, serulingnya Al-Anwar. Ya, itu. Jadi Nabi Daud itu punya mukjizat. Di antara mukjizatnya Nabi Daud ya itu adalah seperti memiliki suara yang merdu. Ya. Dan itu suara yang merdu itu digunakan untuk membaca kitabnya Nabi Daud. Apa kitabnya Nabi Daud? Adalah kitab Zabur. Ya. Jadi memiliki suara yang indah itu tujuannya adalah untuk membaca kitab Zabur. Ya. Juga di antara mukjizatnya Nabi Daud adalah bisa membuat melunakkan besi. Jadi Nabi Daud itu kalau besi ya, tidak usah ke tempat pandih ya. Ya. Besi itu tinggal dibuat baju. Ya. Jadi Nabi Daud itu punya mukjizat yang bisa melunakkan besi. Jadi ketika buat baju perang, Nabi Daud itu tidak usah ke tempat-tempat besi. Tinggal ada besi kemudian dibentuk menjadi baju. Ya. Ini dalam Al-Quran wa 'allamnahu san'ata labusin lituhsinakum. Jadi aku ajarkan kata Allah kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi. Ya. Dulu tidak ada pandih, itu tidak ada. Sekarang kan banyak. Ya. Ya. Dulu tidak ada pandih, itu tidak ada. Ya. Bahkan kalau orang-orang dulu ya ketika ingin melunakkan besi, tentunya besi itu harus dibakar terlebih dahulu agar lunak. Dibentuk ini ya, dibentuk rumah ya, baru besi itu bisa lunak. Nabi Daud tidak, langsung dengan tangannya membuat baju perang. Ya, itu diantara mukjizat Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu satu memiliki mukjizat yang dijuluki Mismarullah, serulingnya Allah. Bahkan Nabi Daud itu kalau melantunkan Al-Quran ya, burung-burung itu nyanter kabeh. Ya. Jadi semua hayawan ketika Nabi Daud itu membaca Al-Quran, membaca kitab Zabur, bukan Al-Quran ya, tapi kitab Zabur, semua binatang ya, semua burung itu menghampiri Nabi Daud ya. Jadi ketika Nabi Daud baca kitab Zaburnya, semua pepohonan itu akan tunduk ya. Saking takluknya dengan bacaannya Nabi Daud ya. Kita tidak bisa meniru, misal baca Al-Quran kemudian masjid ini kok seperti roboh misalnya ya. Itu bukan tunduk kepada kita ya. Itu gempa, tuli buruh kalau seperti itu ya. Ya. Jadi di antara mukjizat Nabi Daud seperti itu. Jadi dalam Al-Quran inna sakhannal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Jadi kata Allah, aku taklukkan jibal. Apa jibal itu? Jibal itu adalah gunung ya. Jadi gunung, kemudian burung-burung itu takluk semuanya. Memang Allah Ta'ala tundukkan semua makhluknya Allah seperti gunung, kemudian burung-burung tadi ya. Itu untuk yusabbihna bil asyi wal isyraq. Mereka semuanya membaca tasbih setiap pagi dan siang. Jadi Allah Ta'ala tundukkan jibal itu, inna sakhannal jibal ma'ahu ya. Ma'ahu dalam sertani Nabi Daud. Jadi gunung itu sudah tunduk kepada Nabi Daud atas izin Allah. Jadi ketika Nabi Daud membaca kitab Zaburnya, semua pepohonan akan tunduk ya. Seperti mendengarkan lantunan bacaannya Nabi Daud. Dan juga burung, kemudian benda-benda tadi semuanya bertasbih kepada Allah ya. Inna sakhannal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq wat tayru mahsyura ya. Wat tayru mahsyura, dan burung-burung semuanya dikumpulkan datang kabeh nyanter ya. Jadi tidak usah mega manu ya. Jadi ketika Nabi Daud itu melantunkan kitab Zabur ya,
itu burung itu semuanya datang semuanya. Ya, Utairu mahsyurah. Ya. Jadi semuanya datang menghampiri Nabi Daud. Ya. Dan juga burung tadi itu bertasbih kepada Allah, mengikuti bacaan Nabi Daud. Ini luar biasa. Ini termasuk mukjizat. Kalau namanya mukjizat tidak bisa ditiru. Ya. Mukjizat kalau masih atas nama mukjizat tidak bisa ditiru. Itu khusus ya dimiliki oleh para nabi. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang menyalahi kebiasaan, kok masih bisa ditandingi, itu bukan mukjizat. Ya, bisa barokah, ya, bisa karomah. Kalau mukjizat itu tidak bisa ditandingi. Ya. Kalau masih bisa ditandingi berarti bukan mukjizat, bisa jadi karomah, macam-macam nanti. Ya. Itu diantara mukjizatnya Nabi Daud. Ya. Jadi semua burung itu menghampiri. Ya. Saking indahnya bacaannya Nabi Daud, suaranya Nabi Daud. Jadi memang ada amalan yang seperti jadi amalan itu ketika dibaca orang-orang yang mendengarkan itu akan senang. Ada juga seperti itu. Ya. Ini diantara karomahnya Nabi Daud. Abi Musa al-Asy'ari ini juga memiliki hal yang sama yang dimiliki oleh Nabi Daud, tapi tidak seperti suaranya Nabi Daud, enggak. Mirip-mirip lah. Jadi Abi Musa al-Asy'ari ini memiliki suara yang merdu. Ya. Jadi suaranya merdu. Seperti Muhammad ini kan nyaman suaranya. Jadi memiliki suara yang merdu sampai Rasulullah itu memuji terhadap Abi Musa al-Asy'ari. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, engkau telah diberikan mizmar, engkau telah diberikan seruling daripada serulingnya keluarganya Nabi Daud alaihi salam. Wa fi riwayat lan iku tetap dalam sisi riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim anda Rasulullah utawi sa'atuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu Abi Musa al-Asy'ari laqad ra'aitani yaktini teman-teman ningali sapa sira ni ing ingsun. Laqad ra'aitani yaktini teman-teman ningali sapa sira ni ing ingsun. Wa ana utawi ingsun astamiu iku ngrungokaken sapa ingsun li qiraatika maring macane sira albariha ing dalem bengi. Wa ana utawi ingsun astamiu iku ngrungokaken sapa ingsun li qiraatika maring maca sira maca Al-Qur'an albariha ing dalem bengi. Rawahu hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim aidan halimane. Jadi di antara sanjungan Rasulullah kepada Abi Musa al-Asy'ari sampai Rasulullah bermimpi kepada Abi Musa al-Asy'ari. Laqad ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barih. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, tadi malam saya mimpi kamu. Ini luar biasa. Yang mimpi adalah Rasulullah. Abi Musa al-Asy'ari, saya mimpi kamu dan saya mendengarkan bacaan Al-Qur'an kamu tadi malam. Dan saya mendengarkan bacaan Al-Quran kamu tadi malam pas waktu mimpi. Ya, ini yang mimpi adalah Rasulullah. Ya. Jadi orang yang memiliki suara yang merdu itu harus bersyukur. Ya. Karena itu tidak semuanya orang itu memiliki suara yang merdu. Ya. Alhamdulillah. Ya, harus disyukuri. Dan gunakan suara yang merdu itu ya dengan baik ya. Jangan nyanyi-nyanyi yang tidak jelas itu ya. Ya. Daripada melakukan nyanyi-nyanyian yang tidak jelas ya harus kita gunakan dengan membaca Al-Qur'an wiritan. Nah itu ya. Biar semua burung-burung tadi itu menghampiri ya. Macan gitu. Ular ya. Tapi tentunya tidak akan menggigit, cuma ingin mendengarkan lebih dekat ya. Jadi hayawan yang kalau datang itu ingin mendengarkan lebih dekat ya. Masjid ini sepertinya miring misalnya.
Oh berarti masjid ini ingin lebih mendengarkan bacaan kalian. Ya. Kalau sudah seperti itu, cepat kabur. Ya. Nah, itu diantara orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah harus disyukuri. Wa an Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu yaktini utawi Allah asyadu iku luwih banget udunan abani olehi midhangeti ila rajul maring wong lanang hasanis sauti kang bagus suarane bil Quran kelawan maca Al-Quran. Bil Quran kelawan maca Al-Quran hasanis sauti kang bagus suarane bil Quran kelawan Al-Quran min sahibil qainati tinimbang tukang nyanyi wadon nom. Nah, itu. Min sahibil qainati tinimbang tukang nyanyi wadon nom. Ilal qainatihi maring lagon-lagoni sahibil qainah. Ila qainatihi maring lagon-lagoni sahibil qainah. Rawahu Ibnu Majah. Ini juga termasuk apa? Fadl dari Allah. Bahkan Allah Ta'ala itu sangat mendengarkan atau memperhatikan bahkan meridhoi terhadap orang yang mempunyai hasanis saut, orang yang memiliki suara yang merdu. Itu ketika dibacakan Al-Quran Allah Ta'ala akan ridho, Allah Ta'ala akan memperhatikannya. Bahkan dalam salah satu hadis ini wallahu asyaddu udunan, jadi sungguh Allah Ta'ala akan memperhatikan ilar rajul, seseorang yang hasanis sauti bil Quran, yang memiliki suara yang merdu, ya, yang suaranya itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi orang yang memiliki suara yang merdu kemudian orang tadi itu membaca Al-Quran, orang ini akan sangat diperhatikan oleh Allah daripada orang yang min sahibil qainah ila qainatihi, daripada orang yang tukang nyanyi perempuan muda. Ya. Jadi ada budak, ada sayyid memiliki perempuan muda yang pintar nyanyi. Ya. Tentunya ketika sayyid memiliki perempuan yang senang nyanyi, kemudian muda, penyanyinya juga muda, ini akan diperhatikan oleh sayyidnya. Nah, perhatian ini sangat lebih jauh, lebih perhatiannya Allah kepada orang yang memiliki suara yang merdu dan digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi ini fadl dari Allah. Tapi ketika kita tidak memiliki suara yang merdu, berarti kita tidak usah baca Al-Quran. Bukan begitu. Ya. Ya, bahkan harus lebih banyak bacaan Al-Qurannya daripada orang yang memiliki suara yang merdu. Sedikit mudah-mudahan barokah dan manfaat ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bi'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakkina wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima lamtana rabbi 'allimna rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakkina wa qarabati lana fi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.